Kalau misalnya ada masyarakat yang mengadu akan kita proses, sekarang aja tutup komentar, ya. Itu aja sih kepala Bepom tutup komentar gimana mau ngadu, dia aja tutup komentar nggak tahan mental. Dia aja sebagai kepala Bepom tutup komentar. Coba gimana mau ngadu sih? Gimana pada mau ngadu sih? Coba ya. Orang-orang ini tuh harusnya melindungi masyarakat, bukan melindungi mafia-mafia skincare yang notabene memberikan mereka, ya gue juga nggak mau nuduh ya, aku nggak mau nuduh, nggak ada bukti gitu transferan atau apa, nggak ada, cuman jadi kayak yang lucu gitu. DPR itu ngedenger Komisi 9 kemarin ngedengerin mereka kayak yang pemeran antagonis ya, Muna datang ke sana ala-ala mereka yang playing victim gitu. Aduh, aku ini korban, tolong dong ya. Coba kalian masih mau ngelindungin orang-orang yang jahat begini. Jahat itu bukan karena apa? Karena mereka satu bohong ya guys. Mau produk overclaim ya, mau mereka punya produk nakal. Produk si Reza Gladys itu yang yang ditusuk-tusuk itu, yang DNA salmon itu nggak boleh loh ya. Tidak ada izin beredar bahwa Bepom itu memperbolehkan ada benda yang ada jarum-jarumnya, ada serumnya itu boleh diedarkan ya. Itu sebenarnya dia bisa masuk di situ, tapi aman-aman aja, nggak ada tindakan ya. Nggak ada tuh Bepom menyegel atau memberikan keperingatan nggak ada, diem-diem aja ya. Diem-diem aja tuh Bepom. Banyak orang yang mengeluh kulitnya rusak ya kan, sampai melasma, sampai bopeng, sampai jerawatan bernanah. Diem-diem aja ya, diem-diem aja Bepom. Yang kalian lindungi itu mafia skincare atau masyarakat ya. Coba, aku bingung deh, kenapa itu beneran Tashi gak sih? Ada Tashi loh tadi. Tapi mungkin yang namanya Tashi banyak ya. Nge-lag kak. Ya gimana? Masih macet gak? Diam kau. Karena Bepom lemah jadi mafia pembongkarnya. Bayar dulu wifi ini di hotel. Gimana mau bayar wifi-nya? Udah aman belum? Kok di TikTok nge-lag ya? Di Igo enggak loh. Kalian pindah ke Instagram aja deh. Instagram aku nggak nge-lag. Aman, udah aman. Katanya pahlawan itu Sahrul. Guys, seorang Fitri Sahuteru memberikan statement bahwa Iza Zega itu pahlawan. Pahlawan dari mana? Ya. Saya, Yoke Hargono, hormat gerak, ingin memberikan suatu statement bahwa Iza Zega adalah pahlawan bangsa Nusa dan negara Indonesia. Karena apa? Dia waria pertama kali pernah mempromosikan bahwa waria diperbolehkan untuk ke Mekah dengan kodratnya. Siap gerak, Iza Zega hormat. Gitu. Hah? Ada aja guys ya. Sampai Fitri bilang pahlawan loh. Pahlawan apa? Gue nggak ngerti Iza Zega dijadiin pahlawan. Hah? Pahlawan tuh kalau misalnya dia datang ke Palestina sama Israel gitu ya, dia ke sana ya, menyuarakan. Kan kemarin dia gitu ya, dia pernah mau menjadi pahlawan ya kan, dia bilang mami itu sangat mendukung Palestina gitu, katanya dia mau ke sana jadi pahlawan sana. Kagak pergi-pergi tuh, kagak dia pergi-pergi ke Palestina ya, melindungi orang rakyat gitu, nggak ada.
nge-like saya gimana di TikTok gue nggak bisa. Pindah IG aja ya, di IG aja, di IG nggak nge-like. Nih, dan aku kenapa aku ngeblok orang-orang yang sebenarnya kalau berbeda pendapat nggak apa-apa, tapi kebanyakan orang-orang yang datang ke IG ku ya, yang gak rasional, yang datang-datang tuh yang bencong. Nggak usah lu bilangin bencong aja, gue udah bencong, boleh nggak sih? Terus datang-datang cuma buat rusuh doang, gue nggak perlu itu ya. Kalau lu nggak suka sama gue ya, tinggal nggak usah nonton, nggak usah ditonton, nggak usah komen ya, tinggal ngedukung sama sama kubu sebelah aja gitu loh. Nanti kan lama kelamaan kalian tahu gitu, kalian tahu ceritanya gimana ya kan. Kenapa di TikTok nge-like mulu, nggak ngerti. Katanya Efes nggak ada yang bisa menumbangkan dia, angku sekali. Ada. Dia punya masalah tanah sama keponakannya Pak Haji Sam. Kalian tahu Pak Haji Sam ya? Jadi dia itu beli tanahnya Naira Residen sama seseorang. Ternyata itu tuh masih keponakannya, masih keluarganya Pak Haji Sam. Jadi ini bakal jadi perkara. Tunggu aja lu, Fit. Tunggu lu pernah menjarain orang ya, sampai ditahan 1 bulan ya. Ternyata itu adalah keluarganya Pak Haji Sam. Mampus aja lu. Pak Haji Sam batu licin. Pak Haji Sam yang dia mendonasikan 1 triliun ke Papua bukan? Coba aku dari refresh, masih nge-lag nggak? Haji Isam, oh Isam namanya. Gua aja nggak tahu. Nggak usah, mau si Panda mau nyenggol kayak apa, nggak peduli guys. Orang bosnya aja nyenggol gue sampai kian bikin laporan, si Fitri, si siapa, nggak peduli. Ngapa? Nih satu ya, aku kasih tahu. Kenapa kalian nonton juga? Ya. Kenapa kalian nonton juga gitu? Nggak perlu juga, dia kan kerja guys ya, dia sebagai orang yang kerja buat bosnya ya, wajar-wajar aja dia mau ngelindungi, karena mau dia ngomong apapun dia digaji toh ya kan. Iya, jadi kalau misalnya nih netizen pada bilang kayak kenapa nggak ngebalas Panda, karena nggak mau. Satu itu, kedua tujuan gue bukan dia ya kan. Anjing. Nah sekarang kita ini nih, gue bahas sekali ya, nih si Panda ini ya, dia ini kerja sama Sheila udah beberapa tahun ya kan. Katanya dia insaf lah, whatever itu. Tapi dia dimuliakan nggak sama itunya, sama siapa? Sama si Sheila. Ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja kan. Cuma digaji doang. Padahal dia kemarin viral loh, ya. Dia bisa dapat endorsan ya. Dia nggak harus huru hara. Ya nggak? Ya, secara nggak langsung dia engagementnya tinggi kan kemarin kan.
Kasian nggak sih nanti dia dapat apa, dia heboh terus dilaporin sama dokter. Ini manusia ke manusia ya. Gua ngomongin nama Panda ya. Nih kalian kan bilang kalian ini kak, tangkapin dong Panda ya. Tiap hari dia apa ngebarbarin orang ya kan. Nikita kek, Mail kek, Doktif kek, Dokter Oki dia apa? Dia senggol-senggol ya kan. Siapa lagi? Mungkin aku sekali dua kali, nggak banyak. Tapi kalau misalnya nanti dia ada urusan sama polisi, emang yakin mau dibela? Sama kayak lu suka ngebarbarin. Kalau gue ngebarbarin karena ada sesuatu, ya nggak? Ci Agnes dia senggol, ya. Gue ngebarbarin itu membuka siapa orang yang jahat-jahat, guys, yang munafik, ya. Coba. Auto habis ya nggak apa-apa. Polanya iya. Kemarin ada yang baru kan apa buzzernya dia. DJ Indah lah, guys. Nggak peduli juga gue mau dibahas sama siapa, nggak peduli, bener sumpah. Gue bukan siapa-siapa, gue manusia biasa-biasa, ya kan. Siapa di buzzer-buzzerin, nggak ngaruh juga. Mbak DP senggol kenapa? Ngapain ninggol Dewi juga? Dewi itu pernah jadi teman aku, guys ya. Jadi kalau misalnya dia mau marah atau apa segala macam, it's okay. Dia mau berantem, sok baik gitu loh, ya. Nah, gue nanya-nanya nih. Kalian pada apa komen-komen kayak ke begini-begini nyerang aku, kenapa kalian tonton? Kalian kan sama toksiknya berarti, ya kan? Kalian dengerin apa ceritanya mereka segala macam, terus kalian percaya, terus kalian nge-DM gue, kak ini begini. Ngapain kalau kalian nggak percaya? Ya nggak usah kalian nonton. Satu itu. Kedua, nggak usah lu ngirim pesen gitu dari saya. Nggak perlu, gue nggak perlu guys. Nggak, ingat tujuan gue itu bukan antek-antek. Ya, tujuan gue itu bukan satu. Tujuan ini ya, gue kasih tujuan gue apa? Satu, Fitri Sahuteru di penjara. Itu, ya. Dengan kasus apa banyak. Gue nggak bisa sebutin semuanya. Ya, satu itu tuh. Kedua, masyarakat Indonesia lebih pintar lagi untuk memilih skincare, ya. Maupun itu apa, itu bukan masalah ranah hukum aku sih, ya. Aku juga bukan pengguna skincare atau apa ya. Jadi buat orang-orang yang bilang ini kan bukan ikut campur segala enggak, tapi karena ada hubungannya sama Fitri Sahuteru, jadi aku mikir gini loh, orang-orang yang dideketin dia itu sama munafiknya gitu. Cuma itu aja. Besok lagi gue nggak bakal bahas Reza, Sela atau siapapun, Ica Marisa atau Venica atau whoever ya, Amel. One day, guys, nggak mungkin juga tiap hari gue bakal barbar. Ada titiknya pasti si Fitri ini bakal masuk, ya, gitu loh. Bukan dari masalah aku, ada masalah Niki, ada masalah ini, apa banyak, gitu loh. Laporan Fitri jalan. Laporannya Fitri jalan, makanya dia kaget. Dia itu manusia paling bohong, guys. Ica diam-diam aja, belusukan di belakang. Iya, karena Ica ini udah ditegur, ya, sama bapak-bapak yang dia tidurin, ditegur. Udahlah, ini lagi heboh-hebohnya, kamu gak usah ikut-ikut, dia bilang gitu. Kita bantu dari belakang aja.
Dia lagi nutupin laporannya. Ya, dia ngelaporin aku ada 2 guys. Laporin 2, pencemaran nama baik sama pengancaman, dia bilang gitu. Gimana gue mau ngancam? Gue tinggal di Amerika. Ya, satu itu. Kedua, apa yang dia lakukan itu, dialah pelakunya, ngerti gak sih? Dia yang nembak rukonya, dia yang coret-coret rukonya, ya kan? Itu kerjaannya dia sendiri guys. Makanya kenapa dia nggak bisa nunjuk siapa gitu, siapa yang nembak itu nggak, dia bingung gitu. Dia nuduh Nikita, dia nuduh Kak Putri, dia nuduh Dito, ya kan? Musuhnya dia kebanyakan. Coba lu pikir siapa yang lu jahatin, ya kan? FA adalah belum ada. Nepos itu singkatan apa? Nenek pansos. Dia kan umurnya udah 52 guys, ya kan? Masih berantem-berantem kayak begini coba. Kalau aku kan umurnya 33, ya kan? Berantem-berantem gini oke lah gitu loh. Nah itu gue berantem sama nenek-nenek umur 52 kayak yang what? Ngerti gak sih? Dulu nuduh Dito yang neror penembakan sama, iya udah terlalu banyak nuduh. Giling berarti Sandro, iya dia suruh minta orang sujud minta maaf sama dia. Lah dia aja sendiri kagak mau minta maaf sama ibunya. Ya logika guys. Kalau kita punya masalah sama keluarga kita selesaiin dulu masalah sama keluarga kita, baru nyelesain masalah sama orang, ya kan? Lah dia ya ngasih orang bilang suruh sujud, suruh nyembah, suruh minta maaf. Minta maaf itu bukan berarti kita kalah segala macam. Lah dia sendiri aja kagak mau minta maaf sama ibu kandung. Gimana logikanya? Sama ibu kandung aja dia punya masalah. Ya kan? Mayu Janet. Kebanyakan halusinasi ya. Betul. Kelihatan agak gemuk ya. Jadi gitu dulu ya guys, kita pantau karena minggu-minggu ini masih slow. Nanti tanggal 3 ya, tanggal 3 up lagi. Ya. Gitu. Jadi ini pesan-pesannya buat Fitri, Sheila Sokia, Reza Gladys, Panda. Stop. Fokus aja sama bisnis kalian. Ya kan? Katanya kan Fitri ini pengusaha, ya kan? Siapa lagi? Reza, dokter, ya kan? Owner skincare. Sheila, dia dengan kekayaannya dia, ya kan? Dengan itunya dia, cucok, ya kan? Gak usah lah nanggepin kayak begini, why? Tapi kalau misalnya mau lanjut ya monggo. Ya monggo. Gue diblok sama Reza, iya. Iza Zega nangis sidang pra-peradilannya kalah kemarin. Udah ada di YouTube. Coba ini Tince 12 lihat dari mana Iza Zega pra-peradilannya. Masa sih ini berita itu loh, gue belum lihat loh. Di web PN Surabaya. Coba ya kita lihat ya. Web PM Surabaya. Pra-peradilan linknya. Ntar aku lihat dulu. PN Surabaya Iza Zega. Ajukan pra-peradilan kuasa hukum Iza Zega harusnya mediasi dulu. Mana? Surabaya Kompas, bukan. Ada di YouTube nggak? Iza Zega nangis kalau sidang maksimal 7 tahun penjara. Iza Zega. Kok nggak ada beritanya ya? Oh iya.
pra peradilannya sudah dilangsungkan 2 minggu yang lalu ya. Dan minggu yang lalu itu termohon baru hadir. Harusnya itu sudah putus minggu yang lalu gitu. Karena memang perkaranya juga sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen ya, tentu persidangan pokok perkaranya akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Kepanjen. Nah, karena memang perkaranya itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga pra peradilan yang kita ajukan itu otomatis gugur secara hukum gitu loh. Karena berkas perkaranya sudah keluar jadwalnya untuk bersidang di sana dalam mengadili pokok perkara. Jadi saya juga istilahnya tidak salahkan teman-teman penyidik, karena memang penyidik telah melimpahkan berkasnya dan sekarang ya kewenangannya sudah masuk di dalam kewenangan pengadilan Negeri Kepanjen dalam hal ini, karena sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maupun putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, apabila memang perkara pra peradilan yang perkara pokoknya sudah diadili di pengadilan ya, sudah diperiksa dan dilimpahkan, tentu permohonan pra peradilan itu dinyatakan gugur. Ya, karena memang ini sudah gugur ya, kita siap menghadapi pokok perkaranya. Ya, pokok perkaranya akan disidangkan besok, sidang perdana di Pengadilan Negeri Kepanjen. Karena memang besok sidang perdana Pengadilan Negeri Kepanjen, tentu kita akan lihat dulu di dakwaan jaksa penuntut umum, apakah kita akan mengajukan eksepsi atau tidak terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum, karena Isa Jega ini didakwa dengan pasal pencemaran nama baik. Gitu loh. Nah, itu laporan polisinya, dan saya juga sudah lihat laporan polisinya di Pengadilan Negeri Surabaya pada waktu pembuktian yang lalu oleh termohon gitu loh. Saya kira yang menjadi persiapan kita adalah di pokok perkara ini, karena memang itu adalah agenda besarnya atas tuntutan yang dilakukan oleh PSI terhadap Isa Jega. Ini pengacaranya siapa sih? Kita pernah lihat dia. Oh, ini pengacaranya Medina Musa bukan ya? Atau satu grup sama Elsa Sharif? Kita ini kira terlalu baper kalau memang merasa dirinya sound the ship ya, tentu harus siap kita laksanakan untuk menghadapi persidangan itu. Ya memang harus dikoreksi juga antara teman-teman kita di penyidik ini, ya, mungkin junior saya juga, Bang Pitra, dari laporan polisi ke tahap SPDP yang dikirimkan kepada. percaya guys, pengacara ini nggak percaya guys, pengacara ini nggak bakal dibayar sama Isa Jega. Kemarin aja siapa si Ibu Elsa nggak dibayar kok. Kak Putri keluar dulu, masuk lagi. Fitra kan timnya, oh emang timnya Bu Elsa ya, bener ya. Sound the ship itu apa? Itu ejekan yang dilontarkan untuk Mbak Sandi Purnamasari MS Glow gitu. Guys, aku mau siap-siap dulu ya, mau keluar hari ini. Tadi aku udah live berapa? 44 menit. Kalian nonton dulu aja, nanti aku cek beritanya yang tentang si Isa Jega. Nanti kalian kirimin aja linknya yang bawa dia udah dapat sidang 7 tahun maksimal ancamannya ya. Lu di mana sih, anak PJB? Ya di Bangkok lah, kan aku masih pengangguran Kak. Ya. Oke. Aku siap-siap mandi dulu ya. Love you all.